Qala, iblis berkata, Rabbi ya Tuhanku, fa'anzirni, berilah aku tempo, ila yaumi yub'asun, sampai hari dibangkitkan, sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Qala, Allah berfirman, fa innaka minal munzirin, sesungguhnya engkau termasuk yang diberi tempo, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai masa atau sampai hari masa tertentu. Qala, iblis berkata, fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum, sungguh aku akan sesatkan mereka ajma'ina seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari kalangan mereka, dari antara mereka yang dibersihkan. Qala, Allah berfirman, fal haqqu, aku maha benar, wal haqqu aqul, dan kebenaran yang aku katakan, la amla'anna jahannama, sungguh aku akan penuhi neraka jahannam, minka, dari kamu, wa mimman tabi'aka, dan dari orang yang mengikutimu, minhum, dari kalangan mereka, ajma'ina, seluruhnya. Setelah iblis sombong menolak terhadap perintah Allah, lalu Allah usir. Ukhruj, dalam bahasa yang lain atau di ayat dan surat yang lain, ihbit, ibitu, ya. Asalnya ihbito. Kalau ihbit itu mengandung arti dari atas ke bawah. Turunlah kamu. Artinya posisi tempat ini berada di atas. Ihbitu, mahbat itu tempat turun. Ihbitu itu mengandung makna jamak. Jamak itu lebih dari dua. Berarti yang diusir bukan hanya iblis, tapi 3 orang. 1 Adam, 2 Hawa, 3 iblis. Ihbitu, Adam dan Hawa, ihbito. Ada juga kalimat itu dalam ayat yang lain. Turunlah kamu. Kalau ini ukhruj, artinya maknanya 1 iblis saja. Keluar kau. Kata-kata ukhruj berarti awalnya atau asalnya itu di dalam. Sehingga ukhruj, keluar. Asalnya iblis itu di dalam. Disuruh untuk keluar karena tidak mengikuti perintah Allah. Ukhruj, keluarlah. Berarti iblis itu di dalam. Di dalam apa? Dalam ayat yang lain itu, ya berada di surga. Ya. Jadi Adam Allah ciptakan dari tanah, lalu Allah menciptakan pasangannya dari tulang rusuknya. Kemudian setelah itu Allah ciptakan manusia itu dari air. Kemudian ia beranak pinak, wabassa minhuma rijalan kasiron wanisa'a. Dari situlah terus berkembang biak, laki-laki maupun perempuan. Lengkaplah sudah kemahakuasaan Allah dalam penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari tanah, lalu dari air. Allah menciptakan Adam tanpa ibu dan bapak, lalu Allah ciptakan Hawa pasangannya dari bapak tanpa ibu. Allah ciptakan Isa dari ibu yang tanpa bapak, dan Allah ciptakan kita dari bapak dan dari ibu. Itulah lengkapnya Allah itu. Dan bagi Allah tidak ada yang sulit menciptakan makhluk seperti proses penciptaan manusia seperti itu.
surga yang dihuni oleh Adam, Hawa, dan iblis itu bukanlah surga yang akan dihuni oleh orang mukmin. Mengapa? Sebab tidak mungkin surga yang akan dihuni itu dihuni dulu oleh iblis. Jadi nanti iblis akan lebih sombong lagi. Buat apa kita masuk ke surga? Toh sudah saya tempati dahulu. Wajar we cen atuh ayeuna ka neraka mah bisi kitu tak? Apa alasannya bahwa surga yang dulu dihuni oleh Adam bukan surga yang akan diberikan kepada kaum mukminin? Buktinya surga yang nanti itu tidak mungkin ada pengusiran, karena surga yang akan diterima oleh orang mukmin itu khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Ini kok diusir? Dan tidak mungkin di surga itu ada kewajiban, ada larangan. Ini kan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Dan surga yang akan dihuni oleh kita itu nanti, jika Allah menghendaki, itu tidak mungkin ada iblis. Maka dengan demikian surga yang akan dihuni itu tentu akan kekal abadi dan tidak mungkin ada iblis, serta tidak ada kewajiban serta larangan nanti di surga itu. Kita bebas di sana itu. Jadi dengan demikian, ukhruj minha, keluarlah engkau wahai iblis, minha dari surga itu, fa innaka rajimun, engkau itu terkutuk. Maukah kita termasuk orang yang mengikuti makhluk yang terkutuk? Fa innaka rajimun wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan kutukanku, laknatku itu sampai hari kiamat. Maka pada waktu itu iblis berdialog, meminta kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku tempo sampai hari mereka dibangkitkan. Permohonan iblis itu diterima. Qala fa innaka minal munzarin. Sudah kalau begitu aku beri tempo sampai hari waktu tertentu. Jadi sejak waktu itu iblis tidak ada yang mati. Iblis tidak ada yang mati, sementara manusia terbatas usianya. Jadi iblis yang menggoda Adam itu masih ada sampai sekarang. Dan iblis mah teu dikabe. Iblis mah waduh beranak pinak itu. Jadi bagaimana mungkin ya seorang manusia yang silih berganti kemudian digoda oleh iblis yang memiliki track record dalam menggodanya itu luar biasa. Iblis itu kan profesional menggoda manusia itu. Menggoda manusia itu profesionalnya luar biasa. Dan mereka itu sabar menunggu ya, sampai manusia itu terbawa oleh godaannya. Tergiur, terbawa rayuannya. Sampai iblis itu memiliki agenda, memiliki trik, memiliki strategi untuk bagaimana supaya manusia itu, anak Adam itu, keturunan Adam itu mau mengikuti iblis. Iblis menggunakan strategi mimbaini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Di depan yaitu surga itu diragukan keberadaannya. Lalu di belakang itu neraka juga tidak dilirik serta tidak
takuti. Kemudian manusia itu oleh iblis tutup pintu-pintu untuk beramal soleh dan dikuatkan kecintaan terhadap urusan dunia. Baru setelah itu dikuatkan untuk melakukan amal jahat dan amal yang jelek. Jadi strategi itu yang dipakai oleh iblis. Tapi walau bagaimanapun hebatnya iblis menggoda, tidak akan mempan kepada orang-orang yang sudah dibersihkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua Bani Adam akan tergoda, tapi orang yang mukhlas, orang yang dibersihkan, selalu saja menyerahkan kepada Allah, maka orang itu tidak akan bisa tergoda oleh godaan iblis. Godaan iblis sekuat apapun tidak akan tergoda, karena mereka itu mukhlas. Bagaimana Pak? Iblis itu kan sudah diusir waktu manusia diciptakan. Ya. Tapi waktu Adam memakan itu buah iblis, tapi digoda sama iblis. Ya. Berarti masih ada iblis. Masih. Iblis itu justru dia menggoda Adam dan menipu Adam, bahwa Adam lupa bahwa Allah melarang la taqraba hadhihi syajarah. Jangankan makan, mendekatinya saja dilarang. Ini makan, dengan asumsi dan godaan iblis bahwa kalau kau makan ini, kau akan langgeng di sini. Dan waktu itu langsung diusir. Ya, setelah dia tergoda, diusir. Jadi sama, Adam itu dan ihbitu, semuanya itu sama. Ba'dukum li ba'din aduun. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu menjadi musuh. Ternyata Adam dan Hawa pun adalah musuh, tidak saling mengingatkan. Kok dua-duanya tergoda oleh iblis? Begitu. Jangan dikira bahwa istri kita ini bukan musuh. Ngurukan kumaha teteh. Musuh orang teh ta. Bojo orang teh musuh. Ya. Bojo orang teh musuh. Ngan lamun bojo orang soleh eta teh bukan lagi musuh, akan tetapi menjadi sahabat dan teman yang begitu dekat dengan kita kelak di surga. Istri itu kan setan. Istri kita itu setan. Cuma kalau dia itu dikemas dengan akhlak yang baik, maka istri kita akan menjadi malaikat. Ya, murkan kumaha. Ya, perempuan itu kan setan. Bagaimana tidak? Apabila engkau memandang istri itu, ya menghadaplah bersamanya setan. Wa idza nadharat, begitu kan? Wa idza nadharat wa ma'ah syaitanun. Wa idza adbarat wa ma'ah syaitanun. Apabila kamu memandang, apabila perempuan itu dipandang, maka bersamanya setan. Dan apabila membelakang, bersamanya setan. Mun ditetep mata sieup, mun ditinggalkeun mata kaimpi-impi, peureum kadeuleu bentak karasa. Itu kan begitu perempuan itu. Oh, nu kabung bulengan mah teh atuh. Nu kabung bulengan pan aduh teh peureum kadeuleu cenah bentak karasa. Itu kan sampai seperti itulah. Ya, perempuan itu seperti itu. Tapi ketika perempuan itu dibina dengan akhlakul karimah, dibungkus, dikemas sedemikian rupa, maka dia akan menjadi malaikat. Bu, itu tuh masjid
sigana mah meningku urang we. Nyantong bapa wungkul pan ibu ge hoyong atuh. Bapa bade sabaraha? Ti bapa 10 juta. Ti ibu ge 10 atuh mah nya. Bapa 10 ari ibu teu 10. Tapi ketika seorang meminta menyampaikan kepada istrinya, Bu, itu masjid. Ti bapa orang pasianu 10 juta. Bapa meni gagayaan teuing. Batur ge teu sae nu 10 juta, apa batur wae tuh tinggal di tetangga 1 juta, manya bapa meni 10 juta, 500 ge cukup atuh Pak. Tah. Bahaya tah. Tah bahaya. Mata entong sok bebeja ge pamajikan teh. Nah, tina 1 juta jadi 500 teh. Nah gitu mah. Tapi ketika si istri itu justru malah menambah gairah untuk beramal soleh, nah ini istri ini yang akan menjadi malaikat itu. Jadi malaikat pun kalah. Ya bidadari saja kalah. Bidadari mah moal aya godaan siga kitu ka bidadari mah. Nah dakwah atuh eta mah tebih. Tapi kita itu mengalami godaan setan seperti itu. Ya. Ternyata bukan hanya di kita ya. Musim pandemi itu banyak istri meminta cerai. Ternyata di Saudi juga terjadi itu. Musim pandemi ini justru ya berefek kepada semakin derasnya perceraian. Malah ayeuna teh geuri kalakah manjangan. Sudah 200.000 lebih yang terpapar di Indonesia ini. Jakarta hari ini, hari Senin ya, itu akan memberlakukan lagi PSBB ketat. Bahkan wacana Bandung pun akan di PSBB lagi. Untuk kota Bandung, karena sekarang pun balai kota itu hanya 50 orang pegawai diizinkan untuk masuk. Karena sisanya itu ternyata ya terjadi lagi. Dan Indonesia dihukum oleh 58 negara. Tidak boleh ada warga negara Indonesia masuk ke negara itu. Karena dianggap bahwa kita tidak serius menghadapi ini. Jadi ya itulah mungkin kita baca dalam apa? Ya dalam media massa ya. Dalam media massa seperti itu. Indonesia dihukum dunia. Ya, Indonesia dihukum dunia. Jadi kalau kita tidak bisa memelihara diri, tentu saja dijauhi oleh tetangga. Yang dekat kadinya sih, nah bodoh sama. Gitu kan. Kan jadi begitu. Ya, nah inilah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun qala fa innaka minal munzirin. Sesungguhnya engkau itu termasuk yang diberi tempo. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari waktu yang ditentukan. Jadi setan ini, iblis itu kan punya sifat setan. Setan itu dari kata syatona, ba'uda anil huda, yaitu selalu menjauhkan dari petunjuk. Kalau istri anak dijauhkan dari sumber petunjuk, dari petunjuk-petunjuk Allah, maka itu sudah ada godaan dan gangguan setan. Jadi setiap gerak dan langkah yang menjauhkan dan selalu saja upaya menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah, maka itulah godaan setan itu sudah masuk. Fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Dan setan bersumpah. Sumpahnya itu apa? Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan sesatkan mereka itu. Jadi iblis ini adalah memiliki sumpah di hadapan Allah, akan aku sesatkan manusia itu. Tidak pandang bulu, ajma'in seluruhnya. Semuanya akan aku sesatkan. Bagaimana supaya tidak berada dalam
jalan yang diridhoi Allah. Semua jalan yang diridhoi Allah itu ia sesatkan, ia palingkan. Bagaimana supaya ya Bani Adam itu keluar dari jalan tersebut? Jadi disasar-sasarkan, ya, dan iblis itu menggoda, merayu supaya anak-anak Adam itu buta terhadap jalan yang lurus. Ya, fala udillannahum, aku akan sesatkan mereka itu. Wala aqudannahum siratal mustaqim, aku akan palingkan dari jalanmu yang lurus. Nabi mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman, ieu cenah jalan nu lempeng mah. Wala tattabi'us subula. Nah, iblis belok-belokan itu. Bagaimana supaya mereka itu berpaling? Minuman yang menyegarkan, menyehatkan oleh iblis dilarang untuk diminum. Tapi minuman yang justru malah yang dilarang, iblis itu merayu supaya itu menjadi minuman biasa. Sehingga minuman alkohol, khamar, daging babi, dan makanan-makanan yang haram itu akan menjadi makanan serta minuman biasa. Tapi minuman yang menyehatkan justru malah iblis menyuruh supaya itu menjauh. Nu halal dijauhkan, nu haram didekatkan. Ya, hirup teh ngan sakali-kalina. Jadi budak ngora teh ngan sakali-kalina. Ya, keun we da mengpeung ora pan karunya budak urang teh mengpeung pamuda itu kan satu kali. Nah murukan ari kolot sabaraha kali. Da kolot ge sakali atunya. Cik ari kolot sabaraha kali gitu. Seringkali kita memberikan ya izin keun we lah budak ngora ieu. Padahal justru bagaimana kepemudaan, bagaimana kangoraan teh dimanfaatkan sepenuhnya untuk meraih ridho Allah. Keun wae atulah tuawuh jeung nu kitu ge. Kita tidak pernah meminum setetes pun minuman keras. Ini hayang nyobaan, tong hayang nyobaan. Keun wae tuawuh oge atuh. Tapi dianggap bahwa kita ini kurang gaul. Ya, tidak gaul. Begitu. Si eta mah teu gaul pisan. Orang lain itu sudah minum, menengak alkohol. Kumaha cenah hayang nyobaan we. Selalu saja ada banyak orang yang ingin coba-coba. Masuk neraka kok coba-coba. Jangan coba-coba masuk neraka itu. Ya, jadilah, manfaatkanlah usia mudamu itu sepenuhnya untuk meraih ridho Allah. Ali bin Abi Thalib ge teu kungsi bangor pan. Tidak pernah, karena memang Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas itu, ya dia Islamnya itu sejak kecil. Sejak pemuda, di kalangan pemuda yang masuk Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa mesti gaul we cenah saeutik? Nah itu asalna mah saeutik tah. Jadi we dua eutik. Gitu. Sebab mengikuti setan pun itu ya khutuwat, satu khutuwat. Awalnya merasa berdosa. Kedua kalinya ada perasaan berdosa. Ketiga kalinya sudah lupa terhadap dosa, kaditu nama jadi biasa. Itulah orang berbuat dosa itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan, yang monoloyalitas seperti halnya Umar bin Khattab. Ternyata iblis pun takut oleh Umar bin Khattab. Sieun pasti lamun ngajak Umar tidak akan diikuti. Iblis ngagoda ka Umar, da Umar mah moal bisa digoda. Termasuk juga iblis itu datang menggoda kepada Rasulullah SAW. Setiap iblis itu datang, setan itu menggoda dan mengganggu kepada Nabi, maka Nabi selalu saja
tidak mengikuti keinginan iblis, dan beliau itu melakukan sebaliknya. Kalau iblis menggoda untuk agar Nabi itu tidur, Nabi bangun. Kalau iblis menyuruh bangun, Nabi tidur. Jadi selalu sebaliknya. Kalau iblis menyuruh untuk duduk, Nabi berdiri. Kalau iblis itu menyuruh untuk berangkat, Nabi diam. Hari urang mah mun iblis nitah syariah ngagoplek we. Aduh, ngagoplek we kerek. Nah itulah. Jadi oleh karena itu iblis yang datang kepada Nabi selalu membawa kebaikan. Lantaran selalu saja ditolak dengan melakukan sebalik dari yang diinginkan dan diharapkan oleh iblis. Oleh karena itu, jadilah mukhlas. Jadilah mukhlasin. Jadilah orang yang selalu saja keiti diridhoan teu ku Allah. Selama ini ada dalam ridho Allah, laksanakan. Tidak ada, tahan. Ini orang-orang mukhlas. Qala fal haqqu. Allah berfirman, aku ini maha benar. Al-haqqo wal haqqo aqul, dan aku senantiasa berkata benar. Apa kebenarannya? La amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka. Aku akan penuhi neraka jahanam itu dari jenismu, wahai iblis. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami telah canangkan, kami sediakan neraka jahanam itu untuk kebanyakan katsiran minal jinni dari bangsa jin, wal insi dan bangsa manusia. Yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya pikiran tapi tidak dipakai untuk memahami petunjuk, memahami ayat-ayat Quran. Pikiran teh balantik we, dudunya we. Keun bae dudunya ge. Ngan tah dudunya anu aya ku urang keur dikumpulkeun teh sajumlahna diraih untuk menuju kebaikan akhirat. Pan fid dunya hasanatan. Untuk apa kita meraih dunia supaya hasanatan itu? Untuk meraih wafil akhirati hasanatan. Begitu. Jadi untuk apa kita meraih di dunia ini hasanah? Untuk di akhirat itu hasanatan. Dan waqina adzabannar. Oleh karena itu, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tapi tidak bisa mendengar kebaikan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Bagi mereka punya mata tapi mata itu tidak bisa dipakai untuk membaca ayat-ayat Quran. Ya. Ayat-ayat cinta kabaca, ayat-ayat Quran tidak terbaca. Begitu. Walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am, balhum adallu. Begitu. Mereka itu tak ubahnya. Ya, hewan-hewan itu bahkan lebih sesat. Wa mimman tabi'aka, dan di antara orang yang mengikuti iblis, mengikuti setan. Minhum, dari kalangan Bani Adam. Ajma'in, semuanya. Jadi pengikut-pengikut iblis, pengikut-pengikut setan, budak-budak iblis, budak-budak setan itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Kalau ingin menjadi penghuni tetap, maka jadilah pengikut iblis dan pemimpin-pemimpinnya. Jadi iblis itu bantuan, sokta, jadi pamimpinna. Teu kudu digoda deui ku iblis lantaran manehna geus jadi iblis. Jadi katanya iblis itu di Indonesia itu pensiun. Mengapa? Tidak usah digoda lagi. Ya, malah lantaran geus jadi iblis, di barantuan iblis teh atuh. Iblis itu di barantuan programnya. Jadi wah si eta mah cenah teu kudu digoda. Nah, ada manehna tukang ngagoda nu sejen. Jadi itulah
kalau orang mau menjadi penghuni tetap neraka jahanam. Tapi kalau orang tidak mau menjadi penghuni tetap neraka jahanam, maka tentu saja mesti menjadi orang-orang yang mukhlas. Segala sesuatu itu selalu dipikirkan tak ubahnya orang tawab. Hidup itu dari situ ke situ. Dari rumah ke masjid, dari masjid kemudian ke rumah, ke pengajian, kemudian ke tempat-tempat yang diridhoinya, tafakur alam, terus dirinya muter. Ya, memang hidup kita itu putaran, tak ubahnya kita memutar tawaf. Dan kita berputar tawaf itu pada ringnya, keluar dari ringnya tidak sah tawafnya. Nah, cenah teh hirup dengan kitu jeung kitu da kudu kumaha atuh. Hidup itu tak ubahnya orang tawaf. Selalu saja kita berada di keliling yang seperti itu agar kita mendapatkan ridho Allah. Kita berputar-putar di situ-situ saja supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kantun sabar ayat deui. Nah itu jug tamat wae. Wallahu a'lam bishawab.